Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanul Fatah Zaki dengan NIM 24011110037. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester hukum perundang-undangan, di mana eh, tipe ulangan kali ini itu berbasis eh, soal, namun dijawab dengan menggunakan video dan juga menggunakan Canva. Nah, kali ini untuk mempersingkat waktu juga, saya akan langsung ke soal pertama. Jadi ada 4 soal yang diberikan oleh Ibu Ida dan saya akan menjawabnya satu persatu dengan uh, jawaban saya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 yakni berikan analisis saudara tentang pentingnya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam menghasilkan produk hukum yang baik, jelas, dan memiliki kepastian hukum dalam jawaban saudara. Jelaskan bagaimana bahasa hukum, struktur peraturan, dan teknik perumusan norma mempengaruhi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Untuk jawaban nomor 1, itu saya sudah merangkumnya di slide kedua, di mana jawabannya yakni untuk teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting karena menentukan kualitas suatu peraturan agar jelas, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum. Peraturan yang disusun dengan baik akan mengurangi kesalahan penafsiran atau multitafsir dan memudahkan pelaksanaannya di masyarakat. Karena kalau semisal adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan undang-undang itu cukup parah ya teman-teman. Contohnya itu semisal suatu peraturan menyatakan bahwa ini contohnya ya, setiap kendaraan harus diparkir di tempat yang aman. Nah, kata aman itu dapat menimbulkan banyak penafsiran karena tidak ada kejelasan di pengertiannya. Agar lebih jelasnya, untuk yang penafsiran awal itu lebih baik diganti dengan setiap kendaraan wajib diparkir di tempat parkir yang telah disediakan oleh pengelola. Rumusan ini lebih tegas sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan memberikan kepastian hukum bagi yang membacanya. Nah, karena bahasa hukum harus menggunakan kata-kata yang jelas, baku, dan tidak menimbulkan makna ganda. Struktur peraturan harus tersusun secara sistematis agar isi peraturan mudah dipahami. Selain itu, teknik perumusan norma harus tegas dan mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut sangat mempengaruhi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Untuk soal nomor 2, yakni Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Jelaskan dan analisa secara kritis bagaimana posisi Pancasila mempengaruhi proses perumusan norma hukum dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk jawabannya ada di slide berikutnya, yakni setiap norma hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan. Karena Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam proses perumusan norma hukum. Misalnya, ketika membuat undang-undang tentang ketenagakerjaan, ini contohnya ya, pembentukan undang-undang harus memperlihatkan keadilan bagi pekerja dan pengusaha sesuai nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika suatu peraturan hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, maka peraturan tersebut belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yakni pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asasnya adalah asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan. Uraikan bagaimana proses implementasinya yang menunjukkan keberhasilan asas tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Oke, jawabannya ada di slide berikutnya, yakni asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan berarti suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar
bermanfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dalam proses pembentukannya, pembuat undang-undang harus mengidentifikasi masalah, melibatkan masyarakat, dan memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Contohnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha agar investasi meningkat dan lapangan kerja bertambah. Hal ini menunjukkan penerapan asas kedayagunaan dan asas kehasilgunaan karena peraturan itu dibuat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, suatu peraturan dapat dikatakan berhasil apabila memberikan manfaat nyata dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Untuk soal nomor 4, yakni pertanyaannya, prolegnas dan naskah akademik mempunyai peran penting dalam proses pembentukan undang-undang. Analisislah bagaimana kedua instrumen ini berkontribusi dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas suatu undang-undang serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan jawabannya ada di slide berikutnya, yakni prolegnas berfungsi sebagai rencana penyusunan undang-undang agar pembentukan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, naskah akademik berisi hasil penelitian dan kajian ilmiah yang menjadi dasar penyusunan suatu undang-undang. Kedua instrumen ini menjaga kualitas undang-undang karena disusun berdasarkan kebutuhan dan kajian yang jelas. Selain itu, proses penyusunan melibatkan berbagai pihak sehingga lebih akuntabel dan dapat diterima oleh masyarakat. Dampaknya, undang-undang menjadi lebih jelas, memberikan kepastian hukum, serta lebih bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oke, sekian jawaban dari saya terkait 4 soal yang diberikan oleh Ibu Ida. Dari jawaban-jawaban saya ingin meminta maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga jawaban yang kurang memuaskan ataupun presentasi yang cukup kurang maksimal. Saya minta maaf. Dan mungkin segitu saja dari saya, Azan Fatah Zaki dengan NIM 24011101037. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.